kata dokternya waktu saya kecil, itu kalau saya apes itu saya buta total dari lahir. Hah, kok bisa? Kita kasih solusi. Dokter Kanva. Nah, ini nih yang paling banyak ditanya ini. Pakai Vatkera juga. Udah, lu udah paling bener begini. Mantap. Iya. Ganteng ya. Iya bener. Lu akan ngasih tahu gimana caranya orang bisa berdesain menggunakan Canva. Nah. Sampai akhirnya lu juga pernah dibully habis-habisan di tempat kerja yang lama. Apaan nih desain pakai Canva? Benar. Nggak, ini mah bukan desain nih, desain tuh Photoshop, Corel gitu kan. Benar. Abis lu pernah digituin deh. Habis. Sampai sekarang lu lihat sosial media coba dong. 111.000, lu buktiin dong kepada mereka yang ngata-ngatain lo. Hah? Sampai disuruh berhenti, Bang. Disuruh berhenti dari? Bikin konten. Sama kantor. Sama kantor, coba kencangan dikit ngomong lu. Iya, suruh berhenti bikin konten sama kantor. Gara-gara? Bikin konten. Enggak, maksudnya kenapa pakai Canva? Bukan, dianggapnya saya terlalu fokus ke konten personal saya ketimbang kerjaan. Lu yang salah berarti. Padahal seimbang. Oh. Dua-duanya, kerjaan juga bagus gitu ya. Personal saya juga bukan kerjainnya malam. Enggak, hubungannya apa nih gara-gara lu pakai Canva kok diberhentiin, kok difitnahnya lu bangun personal branding. Oke, jadi pertama saya ceritain dulu nih di awalnya ya. Itu kan 111.000 followers. Dokter Canva. Katanya DR itu tadinya bukan dokter ya. Bukan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Penasaran ya. Iya bener. Sampai akhirnya lu juga bikin buku, ditipu juga. Sampai lu melarat di duit, di dompet tinggal goceng. Sekarang lu jadi pembicara di mana-mana, lu punya murid, bikin kelas. Masya Allah, bisa begitu. Sekarang punya aset digital ratusan ribu. Fitnya coba kita lihat di bawah-bawah deh. Ya kan? Selengkap semuanya nih. Kan kemarin mampir juga tuh Squeegrapher. Iya benar, itu teman saya, kan? Mas Dilan. Kenal juga. Oh, kenal juga ya? Kenal juga. Ini dan itu tuh. Ini emang ini stop dulu deh. Ini emang lagi viralnya tuh atau mungkin lagi minatnya tuh yang kayak gini ya, dalam artian mungkin microblog. Gue nggak bahas tentang fenomenal microblog masih up to date apa enggak. Tapi yang mau gue bahas adalah model desain font kayak gini nih, ngejembreng mentereng begini masih rame. Masih lagi rame. Orang banyak nanyain tuh pakai font apa. Emang di Canva ini semua ada? Fontnya enggak. Kalau fontnya saya upload sendiri ini. Emang bisa di Canva? Bisa. Pakai apa? Pakai Canva Pro tapi. Canva Pro yang harganya 20.000 nggak di Shopee? Shopee kan begitu. Iya sih, tapi saya enggak. Ya, yang di Shopee? Bener. 20.000, 10.000. Bener nggak? Bener. Katanya pakai akun edukasi. Bener banget, Bang. Sehingga di Canva itu kalau lu daftar ngajuin lu sebagai guru, kalau pakai yang tipe atau fitur edukasi ya, lu bisa dapat gratis buat murid-murid lo. Bener. Tapi ternyata dari lu ngebohongin oknum ya, lu ngebohongin Canva-nya, bilangnya murid, guru dan buat murid, padahal dijual. Gokil lu para oknum. Itu saya dapat infonya dari orang yang jadi korban. Oke. Karena jadi korban. Jadi gini ceritanya. Boleh cerita ya Bang? Boleh. Mau dari mana dulu nih? Mau dari perjalanan dulu apa mau dari yang korban Canva Pro ini? Bebas sih. Kayaknya enak di mana nih? Dari awal aja. Biar teman-teman nungguin ya. Jangan di skip bro. Jangan di skip. Jangan di skip. Pantengin sampai akhir. Dia akan bocorin semuanya nih ya. Bocorin. Ya, bener ya? Boleh. Lu kan siapa tahu bisa jadi co-founder Canva. Masya Allah. Oke, kita bahas dari mana nih? Lu bangun dari ngantor dulu deh. Dari ngantor, boleh. Ngantor apa bikin buku dulu? Bikin buku itu zaman SMA Bang Nir. Jadi mau bahas dari mana? Dari nulis dulu. Nulis ya, boleh. Karena dari tarik jauh banget. Jadi sebelum konten bikin nulis buku itu waktu SMA. Pesantren ya, alhamdulillah SMA doang pesantrennya. Terus kemudian bikin buku itu niatnya mau memperbaiki citra dari pesantren, santri. Orang bilang kalau masuk pesantren ya, jadi santri mau jadi apa? Marbot. Mau apa? Jadi ceramah-ceramah doang. Terus mau rakit bom gitu waktu zaman saya. Iya benar. Santri tuh, mau rakit bom itu gitu kan ya. Nah itu saya mau memperbaiki citra itu, bahwa nggak seburuk itu. Katanya anak bandel, terus kemudian dimasukin pesantren, terus keluar jadi anak soleh. Emang reparasi, bukan bener. Gitu. Mengetok magic. Nah makanya. Terus. Nah, akhirnya saya perbaikin di situ ya dengan gaya komedi ya, saya senang gitu. Oke. Terus publish lah buku pertama,
Oke, udah lumayan lah penjualannya. Buku pertama nggak apa-apa lah ya, penjualan nggak terlalu bagus. Akhirnya buku kedua. Nah di buku kedua ini sempat tanda kutip ditipu. Tapi tanda kutip. Kenapa ada tanda kutipnya? Anda ragu kalau mereka bukan penipu? Saya, menurut pandangan saya tertipu. Pandangan saya. Berarti lu subjektif. Iya, subjektif. Karena kan saya jadi korban. Tapi si penerbitnya merasa nipu lu nggak? Waktu saya konfirmasi katanya enggak. Oh ya, maling mana dia mau ngaku? Kita nggak tahu. Kamu nipu saya? Ya, saya nipu Anda. Kan nggak mungkin juga ya? Iya. Mungkin miskom atau gimana ya? Saya ceritain nih. Jadi, nulis buku kedua. Buku kedua judulnya, sebutin judulnya. Sebutin aja. Judulnya Kampret Momen. Judulnya aja begitu. Kampret Momen. Emang siapa yang nyuruh judul begitu sih? Itu udah di luar kuasa penulis kalau judul sih biasanya. Emang itu penerbit? Ya direvisi biasanya. Atau apalagi penulis-penulis pemula kayak saya direvisi biasanya. Lu juga, lu anak pesantren, lu santri, mau bikin buku tapi judulnya Kampret. Gimana ceritanya sementara lu anak santri harus mengedepankan kalimat dan narasi-narasi positif dan baik. Masya Allah, revisi dulu nih. Ulang, hidup lu ulang. Oke, terus? Itu karena kejadian-kejadian lucu. Saya mau bawa santri nggak ortodok, nggak monoton. Ternyata ada lucu, ada kisah-kisah lucu, ada kisah-kisah kreatif lah, pengalaman-pengalaman yang nggak didapetin sama anak-anak yang sekolah biasa. Ajakannya adalah bahwa nggak usah takut masuk pesantren, masuk aja, seru kok, lucu kok gitu. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut, akhirnya lu kata penerbitnya, Mas mau nggak bukunya banyak yang beli, bestseller. Ini datang nih penerbit. Apa lo yang ngajuin dulu ke penerbit? Waktu itu kerja sama. Jadi saya udah nerbitin buku pertama, bagus, kelihatan terus tulisannya oke, potensial nih kata mereka. Gitu ya. Kenalan lah saya sama editor, terus kata editor, oh bagus nih potensial. Oke, dibawa ke penerbit panggil, tektokan, akhirnya saya nulis buku itu. Gitu. Jadi sudah tektokan sebelum bukunya ada gitu ya. Nah, terus udah jadi, baru ditawarin. Ini udah jadi nih semua, cover segala macem. Akhirnya ditawarin, mau nggak bukunya ini bestseller? Banyak yang beli. Oh mau dong. Kita penulis baru kan ya. Buku pertama jualnya nggak terlalu banyak. Kita mau. Gitu. Gimana caranya? Caranya ini opsi ya. Jadi boleh enggak, boleh iya. Tapi ya namanya jiwa muda waktu itu ya. Mau. Akhirnya terus bilang ada syaratnya Mas. Syaratnya gimana? Mas beli bukunya Mas sendiri. Nah kita menulis. Kok aneh? Lo nulis, bukunya dibeli sama kita sendiri. Kenapa gitu? Buat lo jualin lagi? Ya biar catatan di buku di toko buku itu salesnya naik dulu pemancing biar masuk bestseller. Nah cara si penerbitnya aja udah berbohong. Aduh, saya juga masih jahil waktu itu. Aja lagi. Iya kan, jadi lu bilang bahwa biar penjualannya meningkat, sementara lu beli pakai duit lu sendiri. Pakai duit orang tua Bang Ner. Belum kerja kan, lulus SMA. Baru lulus SMA belum kerja. Kedua orang tua waktu angkanya lumayan Bang Der. Berapa? 5 juta 6 juta lah. Di tahun 2012 13. 5 juta 6 juta. Itu berapa buku? Lupa saya, eksemplarnya banyak banget. Pokoknya di rumah tuh numpuk. Kamar saya tuh sampai pintunya susah dibuka gara-gara ada bukunya numpuk. Kok susah? Ukuran kamar lu berapa? 2 kali 2? Kecil sih, kecil. Emang kecil. Nggak usah ngomong. Abis itu gimana cara numpuk, lu jualin lagi? Jualin lagi ke teman-teman. Ibu saya sampai bantuin ke pengajian. Mungkin teman-teman pengajiannya ada beberapa beli, bukan karena tertarik mungkin sama bukunya. Kasihan. Karena kasihan sama ibu saya. Itu. Ayah saya udah, itu kan tabungannya itu lumayan ya segitu. UMR kayaknya dulu belum nyampe segitu. Gitu kata kan. Bokap bilangnya apa? Ini udah termasuk uang wisuda adek lu nih. Ya gitu, Allah. adik kamu. SMA waktu itu. Udah saya yakinin namanya masih muda ya kan. Enggak bisa dijual. Bismillah segala macam. Bener masuk top 10 Bang Der. Masuk top 10 di? Top 10 di toko bukunya, Gramedianya kan. Ya nggak apa-apa sebut Gramedia. Iya. Gramedia apa Gunung Agung? Gramedia. Lah kan dia cuma sebagai publisher, apa sih istilahnya? Wadah. Iya dong. Kan bener. Toko ya kan. Bener. Yang lu salahin penerbitnya. Harusnya. Bener dong. Saya juga salah. Karena mau. Harusnya nggak mau ada ya. Ada kesepakatan. Iya, ada akadnya. Oke, terus?
Oke, terus masuk top 10 nomor 1. Bener nggak? Bener masuk top 10 nomor 1. Difotoin? Fotonya udah hapus. Tapi difotoin waktu itu. Bener masuk nomor 1. Sebentar, ditaruh sama si penerbitnya. Iya. Yang kerja sama Gramedia, taruh di top 10. Iya, Gramedianya naruh langsung kan karena udah Iya top kan? 10. Sekarang gini. Penjualan banyak. Buktinya apa? Lu difotoin doang dari foto Enggak, buktinya? saat itu terus kemudian saya juga kan keliling Gramedia, ngecek-ngecekin. Iya, maksudnya bener terdata, bener nggak top 10-nya? Iya, Lah bener. emang nggak menutup kemungkinan bisa nggak kalau gue punya buku terus tiba-tiba bukunya gue ambil terus gue taruh top 10 di depan bestseller di dekat pintu masuk tinggal difotoin. Nama lu kan Syam kan? Syam nih. Udah gue taruh berhasil ya masuk top 10 ya. Habis itu nanti bukunya besok dipindahin lagi sama orang Gramedia. Bisa. Tuh kan? Cuman tapi seminggu kan aku maintain juga ngelihat selama seminggu itu top 10 terus. Oh, datang ke Gramedianya? Datang ke Gramedianya aku keliling beberapa. Cuman ada satu lagi yang miss. Bukunya nggak taruh di rak bestseller tapi bukunya nggak ditaruh rak bestseller. Miss nggak? Katanya bestseller top 10 nomor 1. Buku nomor 1 gara-gara lu beli lu borong pakai duit 5 juta. Bener. Tahunya nggak ada di rak bestseller. Yang beli 20-30 juta ada kali lebih mahal, lebih banyak. Mungkin. Ya berarti mah nggak masuk. Kalah modal. Tapi kan saya masuk ke top 10. Kalau modal minimal di rak adalah satu mah gitu ya, di rak bestseller yang di depan. Karena memang janjinya gitu kan, bilangnya masuk top 10 udah pasti masuk rak bestseller. Masuk logis kan waktu itu janjinya. Pas saya periksa kok nggak ada. Saya keliling ternyata ada di ujung. Gimana? Orang ngelihat top 10 nomor 1, wah buku bagus nih. Terus mau lihat mana nih bukunya nggak ada. Di ujung. Saya sendiri keliling-keliling Gramedia sekitaran Bekasi Jakarta lah karena nggak ada. Bekasi. Itu iya di ujung semua. Saya kalau ngelihat kanan kiri ya ada satpam atau penjaganya nggak ada. Saya maju-majuin sendiri Bang Der. Taruh-taruhin sendiri, mindah-mindahin. Besoknya saya kesana lagi udah dipindahin lagi di belakang lagi. Ya iyalah, emang mereka nggak punya data. Taruh di Gramedia bilangnya top 10, taunya di raknya di ujung. Iya. Di ujungnya ujung toko Gunung Agung lagi. Beda toko. Udah saking jauhnya. Oke. Dulu akhirnya tuh nggak laku tuh buku. Laku lumayan, cuman tidak sesuai dengan ekspektasi. Terus sekarang udah habis belum bukunya? Masih orang masih banyak yang jual juga di online. Kampret momen. 55.000. Ya segituan. Tapi saya udah nggak dapet royalti. Kenapa? Kan udah habis masanya. Jadi ada masa ininya lah. Ya, nanti lo cek sendiri ya. Nah, yang mau gue cek adalah perjalanan lo nih. Setelah lo bikin buku, ternyata juga nggak sukses-sukses amat, qadarullah gitu kan. Abis itu gimana caranya fase lo masuk ke dokter Kanva? Apa memang ada banyak lika-liku yang lainnya? Banyak banget. Tapi nggak usah lo jabarin semua. Lo jabarin semua kelar subuh nih. Gimana? Oke, masuklah ke saat saya kerja nih langsung. Long story short, masuk ke saya kerja nih. Kerja di mana? Kerja ada di PT. Seorang Syamas dokter Kanva kerja juga tadinya. Kerja. Kenapa lo lebih milih konten kreator? Nanti gue pengen tahu tuh caranya. Bagus. Emang konten kreator menghasilkan? Alhamdulillah. Masa? Mendingan kerja kantoran lebih jelas. Nanti ya. Oke, ceritain. Penasaran lagi nih. Pinter nih Bang Diri nih ya. Ya, masa gue harus kasih tahu tekniknya apa biar orang stay terus kan. Benar. Oke, lanjut. Habis itu? Lo masuk kantor di perusahaan apa? Masuk kantor, kerjaan belum konten. Perusahaan adalah produksi plastik gitu. Oke. Siapa kliennya? Itu kliennya ada beberapa brand inilah cukup ternama lah, cukup familiar teman-teman. Gitu. Plastiknya apa? Lebih ke mananya? Plastiknya lebih ke plastik keras. Bukan plastik packaging ya. Dijadikan apa? Plastik kertas. Bisa jadi helm. Gojek berarti. Oke, lanjut. Itu saya pintar ngegali orang. Oke. Yang penting namanya kan nggak disebutin. Jadi ada perusahaan buat jadi menyuplai partikel plastik buat dibikin helm Gojek. Iya, dibentuk jadi helm Gojek ya, bisa dibilang gitu. Jadi digital marketingnya lah. Jadi digital marketing, jadi admin media sosial, e-commerce di sana. Itu belum konten, belum bikin personal branding, belum ada dokter Kanva, namanya masih sama Fitria, isinya masih foto-foto saya sama istri. Terus kemudian pandemi masuk Bang Der. Pandemi masuk, saya sempat WFH.
WFH ngapain nih? Biasa di kantor banyak kerjaan ngedesain ya kan. Nah ini sebenarnya di rumah kerjaan juga lagi slowing down gitu kan. Masih banyak waktu luang. Biasanya kerjaan itu 2 jam di perjalanan Bang Der. 2 gitu? jam di perjalanan jauh. Di mana kantor lu? Rumah kan di Kabupaten Bekasi. Kantor di Jakarta Utara. Wih, lumayan. Ujung ke ujung tuh kayaknya tuh. Gak macet 2 jam, macet 2,5 jam. Kenapa gak mampir ke rumah gua? Rumah gua Pramuka tuh Cempaka Putih. Iya bisa ya. Kan lewat situ kan? Lewat situ iya. Iya kan bener kan? Pramuka lewat. Bekasi set dari Kalimalang kan? Kalimalang. Bypass sama Tiani set itu. Bisa. Baru lewat Jakarta Utara. Bisa. Harusnya udah ada dulu. Oke lanjut. Belum kenal. Oh iya sorry. Oke ya terus kemudian pandemi masuk ngapain nih? Oh iya udah bikin konten YouTube awalnya. Pikiran pengen AdSense kan. Gitu kan. Nah terus kemudian YouTube sepi. Gimana caranya bikin YouTube saya rame? Oh pancing dari Instagram. Mulai di Instagram. Konten-konten edukasi biar lead ke YouTube. Oke, bentar. Taunya konten edukasi itu yang bakal naikin traffic seperti apa? Sebentar ya. Biasanya orang kalau bikin konten, dia nggak tahu caranya bikin konten untuk tinggi engagement. Bener. Ya kan, boro-boro mungkin ngelihat konten edukasinya belum kepikir. Taunya, ya udah konten aja. Bener. Mungkin portofolio, mungkin apa segala macam. Bener. Nah, rumusnya kan kalau konten kreator punya rumus buat bangun personal branding kan harus ada strateginya. Ada. Iya kan? Ada. Nah itu lu udah tahu apa belum? Waktu itu belum, waktu awal belum. Terus konten pertama lu apa di Dr. Canva itu? Cara bersihin laptop saat WFH. Kenapa lu pilih konten itu? Karena yang saya alamin waktu itu. Biar laptop tetap bersih, waktu itu banyak WFH. Orang butuh, saya pikir gitu. Oke, itu ilmu dari mana? Belum ngasal aja? Baca-baca artikel. Baca-baca artikel, saya adaptasi tuh gitu. Nah kan. ini yang mau gue gali tuh sebenarnya. Jadi gue dapet kan. Soalnya banyak orang mau bangun personal branding di sosial medianya dengan konten kreator, nggak tahu memulainya dari apa. Makanya biasanya portofolio lagi. Dijual atau jasa logo, jasa branding. Tahu ya? Kayak gitu ya. Portofolio video misalnya jasa video editing atau video editor dianya, jasa fotografer, pemandangan semua foto-fotonya. Benar. Kan belum tahu cara naikin kategori di sosial media yang paling banyak diminatin sama audiens tuh lewat sisi apa tuh belum tahu. Misalnya konten edukasi, inspirasi, hiburan. Ya gitu-gitu kan. Ya, Oke, lanjut. Nah, itu biasanya juga dari YouTube nih. Kan YouTube kan video, orang ngasih tahu tips. Nah, saya adaptasi lagi tuh dari YouTube, saya jadiin microblog tadi gitu. Jadi transfer informasinya kayak gitu. Oke. Bukan nambah followers malah ngurangin Bang Der. Lah emang sebelumnya berapa followers ya? Sebelumnya itu sekitar 1000-an, itu teman-teman organisasi, komunitas dan lain-lain lah. Syamas Fitria. Iya. Nama akun lu kan nama akun perempuan. Gabungan itu Bang Der. Nah ini unik lagi nih, dikasih solusi saya bongkar nih. Wih, pertama kalinya lu bongkar nggak juga? Orang banyak nanya tapi maksudnya di publik itu. Iya, coba balik ke bio dong sambil kita ngobrol ya. Iya. Kan artinya kan akun lo itu namanya @syamasfitria. Bener. Tapi nama di display name-nya Dr. Canva. Bener. Canva designer UMKM. Cocok. Nah, apa nih maksudnya nih korelasinya Syamas Fitria? Oke, Syamas Fitria itu nama gabungan. Dari Syamas saya, Fitria istri saya. Oh, Raffi Nagita. Cita-citanya. Ya, cita-cita boleh ya. Mantap, romantis sekali Anda. Sampai orang banyak yang bilang saya perempuan. Waktu awal-awal itu belum munculin muka kan. Padahal akhwat. Padahal ikhwan. Oh iya. Oke. Iya. Ternyata itu gabungan antara kayak Raffi Nagita. Benar. Kenapa nggak belakangan tulisnya ada angka 18? Jangan dong. Loh, kan Raffi kan 17. Iya. Kayak gak enak lah gitu. Gak enak di ini. Ya. Oke, akhirnya hubungannya apa sama Dr. Canva? Oke, nah masuk nih Dr. Canva. Tadinya masih sama Fitri, nggak ada nama Canva-Canvanya. Cuman sharing Canva gitulah di bio doang. Nggak ada Dr. Canva. Terus kemudian saya mau nyantumin nih desainer Canva. Nah, nyantumin insecure Bang Der. Kenapa? Ya kan di kantor dibilang pakai Canva itu bukan desainer kantor saya. Wah, ini mantep nih, perhelatan nih. Perhelatan. Anda yang merasa jago Photoshop dan juga Corel, gue sebutnya oknum ya. Wah. Jangan marah dulu nih ya. Kenapa sih Anda selalu sensi giliran ngeliat orang-orang pakai Canva? Pegawai gue banyak pakai Canva. Wah, Masya Allah. Di situ juga sempat peperangan juga mereka antar internal. Masih pakai Canva. Waduh. Maksudnya, dulu awal-awal gitu kan. Kenapa sih? Emang Canva kenapa sih dosa gitu pakai Canva? Salah gitu.
Hah? Banyak kekurangan Bang Der sebenarnya. Kekurangannya apa? Ya kalau mau tools-tools yang lebih lengkap ya pasti kan ke Photoshop, ke Adobe kan. Karena memang Canva dibuatnya untuk yang sederhana, yang simple. Gimana? Nggak salah kan? Nggak salah sebenarnya. Oke. Peruntukannya aja. Mungkin orang-orang terganggunya kayak gini Bang Der. Ini yang saya tangkap ya. Teman-teman boleh tambahin di komen kalau misalkan mindset teman-teman berbeda ya. Kayak gini. Kalau mau desain ya pada hakikatnya pakainya Photoshop dong gitu ya. Bikin dari awal, ngedit segala macam. Nggak harus. Ya mungkin pandangannya gitu. Saya emosi sama orang. Oke. Nah sekarang saya gini, follower saya banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu punya usaha. Ibu-ibu yang punya usaha kerja sendiri, upload foto sendiri, ngedit sendiri, ada anaknya lagi hamil lagi. Wow. Masa buka laptop, ngelaso anaknya, Ma mau makan, bentar ini lagi ngelaso tool dulu sebentar. Kan agak kesulitan gitu ya, maksudnya marketnya berbeda. Nah hadirlah Canva dengan template, ya walaupun bisa desain dari nol gitu ya. Dengan template, kata-kata bisa diganti. Orang yang nggak punya background desain pun bisa membuat desain sendiri. Mereka bisa irit budget, mungkin profitnya bisa ditabungin gitu. Arahnya ke sana. Tapi kan Canva Pro juga bayar. Iya, Canva Pro bayar. Pakai Canva free bisa gratis. Oh, cuma mungkin toolsnya terbatas ya. Terbatas. Tools, elemen ya. Tapi lumayan. Oh, makanya lu pengen coba begitu edukasinya ke sana, ke arah sana. Oh. Awal malah di bio itu saya bukan UMKM Bang Der. Tapi dulunya emak-emak. Oh, jadi Canva designer emak-emak. Iya, saya bilang kayak gitu. Mama dan womanpreneur saya bilangnya dulu. Mompreneur malah, mompreneur. Ya, tapi kenapa tiba-tiba UMKM? Karena saya mau lebih besar lagi. Jadi kalau mompreneur kan cuma ibu-ibu doang. Ternyata ada ikhwannya. Jangan-jangan UMKM yang dimaksud adalah UMKM untuk emak ke emak. Oh, masuk. Hah? Jangan-jangan itu bisa dong. UMKM untuk emak ke emak. Dokter Canva untuk UMKM emak ke emak. Nanti dikira dokter cabul saya. Malah nggak boleh tuh, haram ya. Nggak boleh. Iya. Jangan. Tapi maksudnya kan untuk emak ke emak tuh maksudnya desainnya. Iya benar desainnya. Iya kan? Iya. Oke. Akhirnya gimana ceritanya tiba-tiba jadi ke UMKM? Karena peluang UMKM lagi bagus. Iya, peluang UMKM pertama kita nggak bohong ya, UMKM lagi meningkat banget. Terus kemudian yang tadinya offline nih punya toko, ya kan, musingin etalase kan, mungkin musingin lokasi segala macam. Arahnya ke digital sekarang. Orang go online nggak mikirin etalase, nggak mikirin posisi rak misalkan ya kan, nggak mikirin toko strategis dan lain-lain, mikirinnya konten. Bikin konten pakai apa? Pakai Canva. Gitu masuknya. Oke. Sampai akhirnya lu dari kantor tadi ya? Ya kantor. Ini kan kita bahas kantor nih. Ya. Itu lu di-cut tuh gara-gara lu bukan desainer sejati karena lu pakai Canva gratisan. Enggak di-cut sih sebenarnya. Lah terus? Jadi ya terus berjalan walaupun tetap dihina. Dihina? Ya kan dibilang bukan desainer Bang Der. Terus kemudian kalau di Canva itu kan ada limitasi ininya ya, ngeprintnya. Waktu itu saya belum ngerti settingnya. Jadi kalau di Canva itu ternyata bisa disetting, size-nya bisa kita atur. Size apa nih? Size kanvasnya. Waktu itu di kantor pengen bikin bisa. Nah saya belum tahu waktu dulu tuh. Pengen bikin roll up banner karena saya nggak tahu. Terus kemudian saya settingnya A4 dong. Roll up banner, setting desainnya A4. Bayangin gimana ngeblurnya. Wah, pas dicetak ngeblur itu. Ngeblur. Resolusinya soalnya begitu. Saya nggak mau orang kayak gitu kejadian ke teman-teman, makanya saya edukasi. Mungkin kelemahan-kelemahan, ya yang lain lah. Pokoknya biar tahu lah semua Canva tuh bisa ngapain aja gitu loh. Kenapa lu nggak belajar Photoshop? Belajar juga Bang Der. Nggak waktu di kantor? Waktu dulu itu laptopnya nggak memadai Bang Der. Oh lemot. Iya kentang Bang Der. Oh iya, RAM sama VGA-nya kecil. Iya, laptop pribadi dulu waktu zaman kuliah udah dijual. Kenapa lu nggak beli lagi? Nggak punya uang Bang Der. Berapa rekening lu? Masya Allah. Ya saya nanya nomor sepatu, ini langsung rekening. Enggak, ntar gue coba tolong member lu pada transfer buat masuk kelas. Bener dong. Boleh. Bener dong. Padahal. Rekeningnya ke situ gitu maksud gue. Makasih lo Bang Der. Sama-sama. Lu kan bisa ada kelas juga kan? Ada. Klinik Canva. Gue klinik Canva. Dokter Canva buka klinik Canva. Wih, mantap. Dan di dr.canva itu emang beneran dokter tadinya? Bukan, tadi balik lagi ke insecure tadi kan. Harusnya? Pengennya desainer Bang Der. DR tuh desainer? Desainer, DR disatuin.
Gitu. Oh gitu. Kok orang-orang ngiranya dokter bukan desainer? Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya jadinya doktor atau dokter gitu, orang panggil-panggil, nggak apa-apa, bebas. Yang saya takutin malah tadinya saya mau disomasi sama ID takutnya Bang Der. Oh iya. Ini kenapa orang pakai gelar dokter, terus sharing-sharing seputar kayak gini gitu. Terus akhirnya? Ternyata enggak. Malah diundang sama ini perhimpunan dokter gigi. Bukan perhimpunan, pokoknya ya perkumpulan dokter gigi lah ya. Disuruh isi materi tentang Canva. Untuk dokter gigi. Iya. Ada Jerings nggak di dalam? Enggak sih waktu itu. Enggak. Oh soalnya Jering sama ID lagi. Waduh, beda lagi channelnya itu. Oh iya. Kan waktu itu kan beritanya begitu. Iya. Jadi Jerings nggak ikut. Enggak. Oh, ada ya dokter-dokter yang lain ya. Dokter gigi dari yang tua udah sampai tua juga ikut. Semangatnya luar biasa, masya Allah. Dokter gigi. Dokter Tirta ada? Enggak, kan dokter umum. Oh iya, bukan dokter gigi ya. Iya. Mantep. Nah akhirnya terus sekarang apa nih? Gimana caranya? Tadi kantor udah kelar ya, berarti lu resign ya? Akhirnya memutuskan resign. Oh ini ceritanya nanti lagi nih. Ketika saya sudah dapetin income lumayan jadi content creator, izin sama orang tua, akhirnya memutuskan resign. Berapa gaji waktu lo di sana? Oh, masa disebutin gaji Bang Der? Bukan, maksudnya kan kenapa orang tua bisa percaya bahwa ini kan tips buat teman-teman yang pengen coba ngambil jalur menjadi content creator yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuan. Kan nggak sedikit juga mereka dapat izin langsung dari orang tua. Oh iya, saya berkali-kali. Nah, dengan adanya kasih solusi ini, ya lu kasih solusi dong buat teman-teman. Nanti lu coba edukasi ke mereka. Ketika mereka berhasil ngomong sama orang tua, mereka jadi calon pak mitranya kasih solusi. Mereka daftar di aplikasinya kasih solusi. Cocok. Gitu buat jadi mitra. Jasa desain, jasa ini, logo dan lain-lainnya. Bener. Iya dong. Bener, cocok. Termasuk lu juga nanti akan daftar dikasih solusi kan? Oh boleh. Sebagai mitra kan? Boleh, siap. Hati-hati kalau banjir orderan. Wah, masya Allah. Ntar kita bagi-bagi. Ya kan gue udah motong persentase dari lu. Oh iya. Iya kan. Nah, gimana tuh cara ngomongnya dan ngeyakinin? Kalau lu pengen share aja ya mengenai gaji lu waktu itu berapa, sampai akhirnya dikomparasi ke gaji lu yang konten kreator. Lalu orang tua percaya. Jadi awalnya senengin dulu orang tua, teman-teman ya. Balik lagi nih keberkahannya, senengin dulu orang tua. Oke. Ini balik ceritanya nyambung sama yang buku. Buku kan minjem duit orang tua. Ya kan? Masih ingat ya? Iya benar. Saya bayarnya baru kemarin dari konten creator duitnya. Oh. Saya balikin 5 juta, 6 juta. Iya, tapi dalam bentuknya motor, Bang Der. Motor jadul. Berarti bukan balikin duitnya. Iya kan, orang tua nggak mau kalau diterima balikin duitnya. Terima segepok gitu kan, nggak mau. Transfer. Rekening nggak dikasih Bang Der. Orang tua saya gitu. Gaji aja nggak pernah dikasih tahu orang tua. Gaji berapa? Nggak pernah cerita. Gaji siapa? Orang tua. Oke. Iya, jadi kalau ngisi itu gaji nggak tahu, saya langsung coret. Lanjut cerita. Oke. Saya dari konten creator full itu, istri sempat debat tapi saya bilang keberkahan ada di orang tua, saya bilang. Iya, karena kan surga lu di nyokap lo. Bener. Kalau surganya istri lo ada di lo. Bener. Iya kan? Kan istri lo harus taat sama lo sebagai suami. Nah, tapi lo harus taat sama ibu lo. Orang tua. Iya, orang tua ya maksudnya ya. Bener. Ya, terus oke. Akhirnya saya lagi zaman motor tua nih teman-teman, kalau tahu motor-motor klasik. Astrea kan lagi zaman kemarin-kemarin tuh. Saya tanya sama orang tua. Terus belaganya bukan mau beliin tapi nawarin, temen ada yang jual nih. Oke. Harganya sekian. Dia bilang mau gak? Dia bilang mau sih tapi gak ada yang ngurusin. Alasannya gitu. Mau kan, ada kata maunya. Oh mau nih. Udah beliin langsung. Beliin langsung. Lu berarti masa mentang-mentang orang tua dibeliin motor tua? Ya motor yang bagusan dong. Senengnya Bang Der. Oh koleksi. Oh mantap. Anak yang perhatian nih. Iya, buat nongkrong-nongkrong nggak malu. Oh ngikutin tren juga nih Pak ya gitu. Padahal nggak sanggup untuk beli motor yang bagus. Padahal nggak sanggup. Motor saya juga biasa aja. Ya begitulah kehidupan ya teman-teman ya. Namanya roda berputar Bang Der. Oh iya. Kadang di bawah, kadang di atas. Gitu. Oke, bener. Makanya lu beli ini motor karena motor ada rodanya berputar. Oh iya, bener. Akhirnya lokasi tuh, nih Pak. Ini hasil dari konten kreator dengan dapat motor, iya kan? Ya benar. Dan ya sebelum-sebelumnya beliin baju koko ya, pokoknya bikin seneng lah. Orang tua juga gitu. Terus kemudian saya hitung-hitung sama istri, ibaratnya gitu ya, dari penghasilan konten creator yang kemarin kita tabung-tabung ke beberapa bulan ke depan itu, walaupun kita nggak ada income gitu ya, ya amit-amit misalkan bener-bener abis itu nggak dipanggil lah, tapi masih bisa hidup karena ada tabungan tadi gitu. Jadi jangan teman-teman wah
Mas Syam nih langsung resign besok gitu. Jangan. Nabung dulu. Biar buat beberapa bulan ke depan gak ada klien, gak ada orderan, apes-apesnya ya. Amit-amit. Alhamdulillah masih ada tabungan. Nah, ya berarti tugasnya lu dong. Lu kasih tahu ke mereka gimana caranya untuk dapat klien. Lu buka kelas, lu jangan-jangan gak ngajarin cara monetize-nya juga lagi. Masya Allah. Saya ajarin. Walaupun sekarang kayaknya insya Allah udah enak deh. Udah ada platform kasih solusi, tinggal diarahin aja yuk. Ya muka ntar lama-lama pada jualan nama kasih solusi lagi nih. Gua akan buka kelas dan insya Allah nanti lu akan dapat orderan. Lewat apa bang? Lewat fitur apa bang? Platform apa? Kasih solusi. Bisa tuh. Ganti bio-nya ya, saya masukin mentor kasih solusi. Ya, habis ini. Boleh. Oke, terus lu akhirnya gimana ngomongnya? Ke orang tuanya, Pak ini aku udah punya duit sendiri dari di luar kantor. Iya, saya bilang ayah, ini kan ibu, ini saya jelasin segala macam gitu ya. Awalnya nggak percaya namanya orang tua, konten creator apa gitu ya, bikin konten dari YouTube tuh apa sih gitu, nggak tahu gitu ya. Kok mau ngajar webinar aja saya bilang selalu pengen ngajar, udah pengen ngajar apa sih? Udah kayak dosen aja mau ngajar tapi online ini gitu, ngisi webinar gitu ya, dari webinar ke webinar lah. Gitu, nggak percaya tadinya ya? Nggak percaya. Jadi saya itu ngasih ngelunturin hati orang tua nggak singkat teman-teman ya. Waktu itu orang tua saya dari awal tahun 2021. Oke. Dari awal tahun 2021 pelan-pelan sambil kasih kado ya, kasih hadiah, nyenangin orang tua lah ya. Mantep nih caranya. Nah, nggak kenceng ya? Iya. Biasanya orang tuh rata-rata kenceng bro. Janganlah sama orang tua. Aku lebih tahu mas. Sekarang tuh yang menjanjikan adalah digitalisasi. Begini. Itu adabnya jaga dong. Jangan teman-teman. Nanti malah ngegas lagi orang tua kalau dikasih tahu sama anak ya. Itu. Tambah lagi yang udah pada ngaji-ngaji nih, yang udah pada jenggotnya udah pada seubin sunnah. Ya kan gak ada yang tahu kan, sampai sepanjang itu, tapi ternyata adab Anda gak dijaga sama orang tua. Gimana orang tua mau percaya? Ini kok makin ngaji jenggot makin sampai ubin, kok malah kelakuannya begini sih? Nah, kan jadi begitu. Bener, bisa itu. Nih, terus akhirnya ya udah, akhirnya orang tua udah, ya udah deh kalau kamu udah yakin bismillah gitu. Walaupun sampai sekarang masih bilang, nih ada kerjaan lagi, masih gak broadcast yang lowongan kerja masih kasih juga. Orang tua. Iya, tapi saya balas, ya insya Allah di apply gitu. Ya saya apply bener gitu, tapi ya diterima enggak ya kan udah ini kan. Kalau diterima gimana? Ya kalau diterima nanti kita nego lagi. Gitu kan, keluangan waktunya boleh nggak misalkan ngaji sambil bikin content creator gitu kan. Gitu. Oke. Di situ sih. Oke, mantep. Nah, terus berapa penghasilan konten kreator sekarang nih? Dari lo bangun tips hasilin income dari desain Canva dan jadi konten kreator. Artinya lo juga udah menjadi konten kreator yang menghasilkan cuannya kan? Benar. Kira-kira berapa sih untuk sebelum kita bahas mengenai harta terselubung dari Canva? Ya, lo kan pasti punya angle-angle tersendiri kan? Ada. Kita bedah sebenarnya gimana sih cara kerja Canva yang betul-betul apa ya? Iya, efektif, tinggi engagement, powerful dan lain-lainnya. Nah, mungkin income-nya dulu deh, biar gue pengen tahu manis di awal nih, biar teman-teman tuh, oh berarti bisa begitu ya. Nah, terus gimana cara ngasilin begitu juga nih? Oke. Pertama dulu awal kali ya, awal itu 2M pernah, makasih mas, yang gratisan itu ya. Gue udah kaget itu 2M, makasih mas. Makasih mas. Gak ada uangnya dong? Gak ada. 50.000 pakai OVO pernah. 50.000 ngisi webinar 2 jam ya. Bentar deh. Berarti gue mau ngambil depannya dulu ya. Iya, kalau jadi konten kreator itu penghasilan atau monetize cuannya jadi apa aja sih? Endorse paling. Endorse pernah. Terus? Ya endorse, terus kemudian kelas bisa. Buka kelas. Terus bikin ebook. Oke. Bikin merchandise. Oke. Terus kemudian ngajar. Tadi kelas. Yang ngajar ini nggak kelas, panggilan. Ke universitas, ke company. Oke. 5 tuh revenue streamnya. Terus agency kreatif. Oh bisa tuh. Agency kreatif. 6. Terus pembicara tadi speaker ya. Udah tadi ya. Tadi ya ngajar tadi mas. Iya maksudnya ngajar. Iya. Terus udah berapa tuh? Ya pembicara tuh di undang-undang itu kan? Iya di undang-undang. 7. Ke-7 affiliate. Oh iya. Berapa tuh? Bisa affiliate marketing, lo gandeng sama member lo, jualin kelas lo. Member lo dapat berapa puluh persen, lo dapat berapa puluh persen dengan masuk di LMS yang sudah kita bikin di dalam landing page. Cocok. Oh. Enaknya affiliate tuh kasih solusi punya produk, kita tinggal tawarin keunggulannya.
Iya. Kita kasih tahu pengalaman kita pakai. Tentu kita udah pakai dulu ya. Kerjaannya rebahan dong. Sambil koloran begitu di kamar. Bikin copywritingnya biar menarik. Kan udah dibikin di landing page-nya. Kita bikin lagi versi kita. Jangan copy paste teman-teman. Biar cocok sama audiensnya. Cocok sama audiens sama personal branding kita. Ini bagus sih tipsnya nih. Benar. Belajarnya di mana? Bukan branding biasa. Itu udah paling bener. Kelasnya memang sesuai dengan kaidah syar'i yang minatnya banyak. Masya Allah, karena Allah bukan branding biasa. Iya benar. Itu lagi viral loh. Lagi diomongin di ruangan ini. Di ruangan ini. Iya. Benar. Itu bagus tuh, insya Allah tuh. Saya belajar copywriting bagus banget. Emang lu gabung di kelas gue? Gabung angkatan 89. Periksa di grup ada. Batch sampai 89 loh. Oh iya, kesebut. Berarti kan panjang banget. Boleh tolong fokus ya, jangan promosi ke bukan brand biasa. Oke. Balik lagi, berarti artinya revenue stream atau stream income dari konten kreator tuh bisa dibilang minimal 8. Tadi 8 benar. Mantep juga. Apalagi kalau Canva nih masuk nih, powerful Canva. Apalagi kalau jadi tadi yang pernah dibahas di episodenya Skoigrapher Mas Dilan. Oh kemarin ya. Kemarin boleh nih diklik nih. Enggak usah ribetin, enggak usah ribetin. Oh, iya. Ribetin editor gue. Terus. Ya, itu ada 3 kan katanya Mas Dilan. Nah, tadi pertama Canva Creator, Canva Contributor, Canva Champion. Nah itu udah jadi 3 lagi, jadi 3 sumber berbeda. 11 dong. Makanya stream income. Kalau di Canva apa tuh? Coba kita beda bareng-bareng deh. Oke, boleh. Sebelum nanti bahas mengenai gimana cara tips and triknya Canva ya. Boleh. Oke ya, 8. Coba dari yang pertama. Apa sih penghasilan konten kreator dari yang pertama? Dari yang pertama apa ya? Konten creator endorse. Oke. Udah pada tahu lah endorse. Udah pada tahu, dan juga bisa kita kirim kayak gini nih. Kita senang sama brand itu. Saya senang sama satu brand, saya kontak aja brandnya, DM. Ya. Ada yang dibalas, ada yang enggak. Dibalas langsung dihubungin sama PA-nya. PA itu personal assistant. Personal assistant-nya yang ngatur biasanya. Ada zaman sekarang pasti ada, entah nanti gabungnya ke community-nya atau ke influencer ininya, KOL-nya gitu, itu nanti ada. Buat apa lu ngubungin? Buat kontak mau nggak kerjasama saya ngepromosiin produk masnya atau bapaknya. Jadi sebentar satu-satu ya. Stream income mungkin bisa dibilang lebih dari 10 seorang konten kreator. Dari mana aja? Yang pertama kita bahas menurut versinya Dr. Canva banyak nih. Adalah endorse. Nah, endorse ternyata juga nggak nunggu bola, tapi jemput bola juga. Bisa jemput bola. Jadi turun harga diri kita. Enggak dong. Prices kita jadinya harusnya kan kita punya privilege yang luar biasa biar nggak insecure dan ngebantah anxiety. Justru kita kasih mereka portofolio kita, ngenalin. Mungkin aja mereka mau, tapi tadinya belum kenal teman-teman. Belum nyangkut konten kita di dia, itu beliau-beliau itu. Kita kasih portofolio. Oh, udah pernah ke endorse ini, udah pernah bikin jasa ini, desain ini, bagus gitu ya kontennya. Terus ada di media sosial mana? Nah, ingat teman-teman, media sosial nggak cuma satu, teman-teman boleh maksimalin media sosial yang lain. Lo ada di mana aja platformnya? Ada di 3, alhamdulillah sekarang. Apa tuh? Yang konsisten, pertama di YouTube, di TikTok, Instagram. Itu. Lalu abis itu lo coba ajuin ke brand. Ajuin ke brand, portofolio, kenalan, pasti biasanya calling. Kira-kira kamu punya ide apa? Kasih tahu tuh strategi. Nah, strategi marketing, belajar lagi. Oke Mas, misalkan produknya apa ya? Produk yang terdekat yang kemarin ini stylus pen. Stylus pen, oke, kamu punyanya apa aja? Oke, saya punya komunitas Mas. Nah, komunitas bareng ya. Komunitas saya pakai Canva. Mayoritas yang pakai Canva desainnya di mobile. Jempolnya rata-rata kegedean kayak saya. Susah kan ngedit Canva, jempolnya kegedean. Pakailah stylus pen. Ini baru problem and solution tuh. Kasih solusi. Ini Jordan Belfort banget tuh. Tahu nggak Jordan Belfort? Lupa sih itu. Ada waktu dulu di film Wolves of Wall Street itu loh. Yang yang mukanya kayak saya siapa nih? Leonardo DiCaprio. Mirip. Nggak seneng banget nih Mas. Iya, yang merani Leonardo DiCaprio. Ya kan? Nah, kayak gitu terus. Itu dia mainin kayak gitu tuh. Sell me this pen. Coba lu jualin pulpen ini nih. Iya kan? Nah, adegan itu kan yang di scene itu kita ambil ibrohnya sama-sama teman-teman ya. Jadi sell me this pen, jualin nih ke gue nih pulpen ini. Akhirnya kata temennya yang mungkin sesama sales, pulpen ini bagus, pulpen ini begini. Nggak ngaruh. Ternyata dijual lagi ke temannya lagi. Lu gimana sih cara jualannya? Sell me this pen. Dijual sama sales yang
paham dan ngerti. Yeah. Dia cuma bilang, oke, gue butuh tanda tangan ya di sebuah ini misalnya atau proyek atau misalnya apa. Yeah. Aduh, gue lagi nggak bawa pulpen, waktu tepat untuk memiliki pulpen ini. Cocok. Dijual saat dia lagi butuh. Masuk Itu marketing. banget. Gimana caranya bikin orang yang nggak butuh jadi butuh. Masuk. Tadi kan lo bilang begitu kan? Iya benar. Lo coba propose ke satu brand. Ini bagus sih triknya. Propose ke satu brand, gue sebagai pengamat marketing ya. Iya. Majuin ke situ, tiba-tiba kamu punya apa? Itu kan buat naikin branding dengan trust. Pasti. Saya punya komunitas. Punya. Oke. Dan marketnya jelas, niche marketnya tepat. Oh, komunitas lu berapa? Sekian. Rata-rata gimana? Jempolnya kegedean, susah ngegambarnya, ya kan? Benar. Pakai tangan tuh di gadget tuh susah. Nanti kadang tuh nggak tepat. Darah tinggi, bener. Tiba-tiba leher pegel aja. Pegel bener. Udah kenceng kolesterol. Iya, pinggang juga. Iya betul. Susah nih ya. Akhirnya gimana cara solusinya? Masalah tuh. Pakai ini, pulpen, Stylus pen. Masuk. Akhirnya confirm. Lagi nego. Oh, mantap. Angka nih Mas ini. Aduh, nego affiliate. Oh, nego affiliate. Negonya affiliate. Jadi gimana caranya lu buatin sistem LMS-nya? Mereka yang buat. Saya cuman affiliate berapa persen setiap penjualan gitu aja. Oke. Gitu aja jadinya. Lu minta berapa? Oh iya, jangan lagi nego, Bang. Oh, kan persentasenya dong. Oh iya, persentase. Buat masukan, lu gak usah sebutin angkanya. Iya, benar. Persentasenya kira-kira yang paling wajar seorang konten kreator dengan valuasi segini, berapa sih yang berhak dia dapatkan? Oke, jadi pertama kita lempar dulu nih teman-teman strateginya. Nah, kasih solusi lagi nih. Lempar dulu teman-teman, jangan terpancing. Oke. Bukan terpancing, maksudnya kita lempar dulu karena kita nggak tahu budget mereka berapa. Oke. Kita lempar. Kalau dari masnya kira-kira berapa persen nih? Nah, dia pasti oke, saya diskusikan dulu. Nah, kan? Okay. Dapat datang lagi. Oh, kita cuma bisa 10 sampai 15%. Dihitung sama kita. Kita kira-kira mampu jual berapa? 100. 100 dengan harga sekian 15%. Sekian dapatnya. Masuk nggak mau kita? Sama effort kita nge-blast doang, ngasih tahu fitur-fiturnya, nge-blast ke grup gitu kan. Terus ya mungkin japri-japriin boleh, effortnya segitu dapat harga sekian. Sama kita masuk nggak? Kalau masuk Mas jalanin. Kalau nggak masuk beda dikit nego. Mas, aku perlu bikin konten edukasi nih. Aku juga nanti mau bikin landing page sederhana misalkan. Tambahin 5% boleh ya? Nah, nanti diobrolin lagi tuh. Tapi kita nambah juga tadi, tambahin benefit nih teman-teman ya. Iya, lo jangan minta nambahin tapi ternyata dia nggak dapat benefit lebih. Nah, itu dia. Misalkan saya pasang di link tree saya, di link bio saya gitu ya. Segala macam. Setiap saya selesai webinar atau mungkin ngisi, saya promosiin gitu ya. Oh, nambahin lagi, tambahin 5%. Pasti mau sih. Insya Allah. Jadi kita ada strateginya teman-teman. Mantep. Dokter Canva kalau udah ngomong nih luar biasa. Buka praktek kita. Iya. Nah itu dari endorse, affiliate. Terus yang lainnya lagi pembicara gimana caranya? Pembicara sejauh ini ada 2. Nah ini nih rahasianya bongkar lagi nih. Ini praktek dokter Canva dibongkar di sini. Iya dong. Emang harus begitu. Iya kan kita harus kasih solusi kepada teman-teman yang mau jadi konten kreator yang tanpa harus bayar pakai Adobe Photoshop apa segala macam kan. Iya benar. Siap-siap diserang sama komunitas Adobe ya. Iya, di komen nggak apa-apa. Oke. Terus? Oke, ada 2. Pertama dipanggil, cowok panggilan. Iya dong. Masa pembicara nggak dipanggil? Ada. Yang kedua kita nawarin diri. Nah ini yang belum dapet nih temen-temen nih. Iya. Dipanggil gampang ya, nunggu bola. Yang kedua kita jemput bola. Nah cara nawarin dirinya gimana? Balik lagi ke DM ataupun email. Sering. Dan juga kalau punya kenal-kenalan boleh. Misalkan Bang Dery punya komunitas apa? Oh punya komunitas desainer salaf. Oh boleh dong desainer salaf belajar Canva. Oh boleh masuk gitu kan. HTM berapa? HTM 50k aja bagi 2 Bang Dery gimana? Boleh masuk kan? Bisa kan? Cocok. Iya. Gitu jemput bola. Belum pada tahu nih. Iya ini rahasianya. Wah aku kaget. Rahasianya. Subscribe dulu dong. Iya. Oh, itu baru nawarin kan? Nawarin. Kalau yang ditawarin gimana? Ditawarin biasanya via DM atau via WhatsApp. Berarti harus kuat dong bangun personal branding. Nah, harus kuat di highlight. Nah, ini suka sayang nggak dimanfaatkan fiturnya. Highlight itu bisa diisi kita speakers atau webinar. Di mana di highlight? Di highlight Instagram. Di thumbnailnya. Di thumbnail Instagramnya. Tulis speakers. Isinya ya jual beli speaker.
Oh, Beda lagi bisnisnya. Poster-poster kita jadi pembicara. si Dimas tawa-tawa aja. Seneng banget nih. Enggak lagi tulisnya speaker ya, berarti Iya. kan highlightnya jual beli speaker. Enggak juga ya? Enggak. Atau Oh. webinar boleh. Nah, Ya. itu speaker atau webinar. Speaker atau Oh, webinar. jadi itu adalah bukti-bukti lo pernah hadir di sini. Bener. Buat naikin trust. Dan itu works banget. Orang ngelihat ini orang banyak universitas. Kita yang BEM nih mau ngadain pembicara tuh kan kampus. Oh ini banyak universitas ngundang nih. Berarti harganya bersahabat nih. Oh. Iya kan? Bersahabat buat universitas. Boleh deh kita panggil lagi. Itu works bang. Wih keren. Works. Itu ya, cara-caranya lu contek tuh. Iya. Sampai saya dipanggil sama ITS 2 kali bang. Wih. Dengan organisasi yang sama kan. ITS kan banyak ya. Institut Teknik Surabaya. Iya. Iya dong, bener kan? Iya bener. S-nya Kok jadi nggak yakin gini? lah lu diundang? Iya bener nggak? Enggak, S-nya apa nih S-nya? S-nya Slovakia apa Surabaya? Apa Kedukia? Iya itu. Bener kan? Bener. Surabaya kan? Surabaya. Coba, ITS kan? coba tulis di komen yang bener dong. Iya Tulis iya. di komen, Coba bener. tulis di komen. Iya. Ayo, Yang bener bener. apa nih S-nya? Ya, ayo tulis ya. Oke. Institut Teknik Syamas. Oh Masya iya, Allah, bisa bikin juga. lagi. Bikin kampus lagi lo monetize. Orang rektor. Iya bener. Lanjut. Itu tuh mungkin itulah ya. Lu tulis di kolom komen deh. ITS tuh Iya. Surabaya, Semarang, Solo. Syamas. Iya bisa. Atau Syam. Bisa. Institut Teknik Syria. Waduh. Kok Beda waduh? lagi jadi tanya. Oh iya, oke lanjut. Suria kan bisa jadi. Bisa. Oke, Bisa. oke lanjut. Terus? Lanjut. Ya itu sampai dipanggil 2 kali karena tadi ya budgetnya cocok ke kita juga dan juga penyampainya ikhlas ya teman-teman ya. Jangan mentang-mentang ada yang 500.000 begitu diminta 50.000 jelas ya ini teman-teman Canva Wah, nih iya. begini yang 500 ini dia nih Canva nih. Canva ini sangat powerful teman-teman. Bisa di HP bisa di 500.000. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya nih di YouTube juga banyak nih ya. Iya, bener. Jangan gitu ya. Dan gitu ya maksudnya ikhlas. Lu dibayar 50.000. Karena yang tadinya 50.000 bisa next year atau tahun depannya itu atau berikutnya bisa manggil kita lagi. Mungkin budget mereka ditambah, tambahin lagi. Oh iya. Mungkin. Lu pernah dibayar berapa waktu ngajar atau webinar? MM tadi 2M, makasih Mas. Pernah 50.000 ditransfer pakai OVO pernah. Terus ya lumayan lah sampai kalau 2 digit pernah Bang Dir. Wih, 2 digit pernah. berapa? 2 digit. Iya 2 digit yang depannya 2 apa 1 apa 3 4 kan 2 digit semua. 2 digit. Oh belasan. 19, 18. Pernah? Sehari. Enak bener lu buka webinar. Tapi kan jarang-jarang Bang Der. Di acara apaan? Acara jangan dibuka nanti pada nyerbu. Emang kenapa? Iya jadi nggak enak lah. Ini kan inspirasi dan motivasi. Oh iya. Ya pokoknya institusi yang sudah besar lah. Institusi bisa dibilang bukan pemerintah lah, pekerja ya, seperti asosiasi tapi sudah besar gitu. Wih. Itu seharian tapi teman-teman jangan bilang 2 jam belasan juta ya belum levelnya. Seharian dari abis subuh ketemu subuh. Enggak dong. Lah kata lu seharian. Sehari. Bener gak Dim? Oh benar. Dia bilang sehari. Salah, Loh Afwan. kalau sehari lu belajar deh coba deh. Afwan. Matematika 1 hari sama dengan 24 jam. 24 jam. Berarti gak nyampe sehari. Nggak nyampe sehari. Lu gimana? Setengah hari. Dari jam 8 pagi Sampai jam 8 malam. itu setengah hari. Itu mah setengah hari. Setengah hari benar-benar. Kalau 1 hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi. Iya. 1 hari itu. Setengah hari ya lumayan lah. Berapa? Itu tadi belasan juta. Masya Mantap. Allah. Langsung saya bilang sama istri. Hah. Oh kaget istri. Langsung alhamdulillah. Wah Oh, senang banget. Ada cerita sedih Bang Der. Oh ceritanya sekarang apa nanti nih? sekarang aja boleh. Ada cerita sedih nih teman-teman. Jangan lihat enak-enak dokter Canva 111.000 bayarnya belasan juta sehari. Jangan lihat itu dulu. Pernah nggak ngerasain terutama buat teman-teman yang sudah menikah udah punya anak, pernah nggak ngerasain ngelihat lagi naik motor ya, saya lagi naik motor ngelihat ada toko makanan itu favorit anak saya. Wih. Pengen dong sebagai orang tua bohong ya, kalau nggak pengen beliin bohong ya. Iya. Pengen berhenti, alam bawah sadar kita pengen berhenti Bang Der. Anak umur berapa? 3 tahun sekarang. Oke, Alhamdulillah. berhenti tuh. Pengen berhenti, Hah. cuman inget di kantong tinggal goceng. Ya Allah. Gak jadi berhenti Bang Der. Lurus begini nih, gini. Aduh sedih saya kalau ngomongin anak. Itu sih. Karena saya pegang quotes kayak gini teman-teman. Ini teman-teman boleh juga dicatat quotesnya karena ini pegangan saya. Quotesnya kayak gini.
yang buat yang malu-malu jualan, yang buat yang malu-malu konten creator. Saya quotes kayak gini. Kamu lebih malu mana ya bikin konten, tampilin muka, jualan ya, yang halal apalagi dan benefitnya bagus. Lebih malu mana jualan ketimbang anak kamu nih misalkan di sekolah ada satu kegiatan, misalkan study tour gitu ya. Tapi anak kamu nggak bisa ikut karena kamu nggak punya duit buat bayar itu. Wah. Tuh kayaknya jadi orang tua, Masya Allah. Itu pegangan saya, makanya sampai sekarang dulu nggak mau nampilin muka, sekarang saya tampilin muka. Dulu nggak seneng jualan hard sell, saya jualan selama halal dan benefitnya bagus. Betul. Yang penting ya tadi anak dan keluarga, istri juga ya. Iya kan tanggung jawab jawab sebagai suami kan. Imam, benar. Iya benar, tadinya mungkin malu-malu banyak loh. Ini kita bahas ya guys. Maksudnya banyak orang-orang yang memang dia mengklaim sebagai konten kreator atau mau jadi konten kreator, tapi masih terpentok sama mau konten kreator, mau itu dagang, dia di PHK dari pekerjaannya apapun itu ya, yang harus berkecimpung di dunia digital. Tiba-tiba dia harus kerja lagi buat banting tulang, cari nafkah, buat wajib untuk menafkahi anak istrinya. Bener. Tapi ternyata mereka malu. Gara-gara jualan kesannya ntar orang-orang di teman-temannya di WhatsApp story atau mungkin di IG story. Ya Allah, malu banget gue masa jualan sih. Pernah gini, Mas Syam cari duit gitu banget. Pernah digituin. Saya bilang nggak apa-apa buat anak istri, saya bilang gitu. Duh, ini suara udah parau nih. Kenapa bang? Ya sedih. Kenapa kalau mau? Saya soal anak keluarga itu sedih sih Bang Der. Karena saya ngerasain kan, saya orang tua begini. Oh, orang tua bisa. Saya ngerasain. Terus akhirnya sekarang dulu deh kita cerita dulu. Sampai di titik mana nggak bisa buat beliin anak makanan, minuman, atau mungkin apapun yang disukain. Tapi di titik mana? Itu ya sampai di situ sih. Tapi ya ketolongnya kan istri kerja juga. Sekarang masih kerja tapi WFH. Oke. Kan potong juga. Terus kemudian ya itu sampai alhamdulillah konten creator jalan terus gitu kan. Terus kemudian ya udah ya. Di titik berapa lo nggak punya duit? Itu sih titik maksimal berapa duitnya? Titik paling parah sih di situ sih. 5.000. Iya 5.000. Di dompet. Di dompet. Tapi kan setelah itu alhamdulillah ada jalan Allah sih ya, rezeki tidak datang dari arah yang sangka-sangka ya. Itu ya. Ya ada lagi panggilan, ada lagi jasa desain gitu ya. Ya nambah-nambah lagi gitu kan. Itu uangnya kan kemarin itu karena sempat pengen bikin usaha juga Bang Der. Usaha itu. Apa? Itu saya malu nih jadinya. Usahanya katanya nggak boleh malu. Iya bener ya. Pengennya jadi kayak kasih solusi sekarang Bang Der. Itu cita-cita saya dulu. Dulu. Apa nih? Lebih ke aplikasi beneran? Beneran kayak ke aplikasi, cuma kurang modal dan kurang tenaga orang waktu itu. Ya namanya saya masih sendiri apa-apa kan ya. Terus modal juga masih sendiri, jadi nggak jadi gitu. Padahal konsep prototipe yang UI UX itu udah dibikinin sama teman saya. Ya, segala macam konsep udah ada, website juga udah ada. Sayang banget. Iya, UI UX-nya sama kayak kasih solusi sekarang kan? Enggak lah. Kamu kan udah kasih solusinya? Nggak jadi. Nih, yang kita misalnya gini, kita siapa tahu kita ada peluang buat kerja sama bareng nih bro. Oh iya. Kalau lo punya ide-ide yang mutakhir kan? Boleh banget Bang. Kayak UI UX-nya kita lagi bahas mengenai per aplikasian atau per bisnis digital ya. Iya. Kayak begini nih. Mas Angga dong kemarin ini. Iya, tuh. Iya, cakep. Ya kan? Ada kasih logo, kasih foto, kasih desain, kasih video. Nanti orang-orang atau mitra-mitra yang gabung di sini, dia ini adalah sebagai jasa yang memang dia geluti saat ini. Misalnya dalam sini ada Hensa Adriano. Iya, Mas Hensa. Iya, atau misalnya ada Reda Samudra, atau misalnya Ogut. Misalnya siapa sih anak konten kreator? Rio Purba misalnya. Bang Yuda. Ada di sini juga Yuda. Bisa juga di dalam sini tuh. Saya juga masuk dong. Masuk. Masya Allah. Tuh, ya kan? Siap. Bisa ngebalikin keadaan buat nanti kan terima orderan. Siapa tahu lu bisa mampir bikinin. Jangankan lu cuma bisa beliin buat makanan kesukaan anak, sampai perusahaan-perusahaannya bisa lu beli. Masya Allah, amin. Insya Allah. Makan itu terus anak saya nanti tiap hari. Dia sedih loh kalau diomongin anak lo. Iya, saya aduh. Udah mau nangis loh. Dimas tolong ambilin kanebo dong. Kok kanebo sih? Apa sih? Tisu. Oh tisu. Maksudnya biar cepat. Tisu toilet. Masya Allah. Maksudnya biar cepat ini ngeresep kan. Iya, cepet. Masuk kain pel kan lebih parah. Jangan ya, makanya kan gue bilang tadi kan buat tisu lah mungkin. Iya loh, dia sedih loh kalau ini dibahas. Viewers pada ketawa-tawa nih. Bukannya seneng di atas penderitaan orang lain. Masya Allah. Justru karena gue cinta sama lo karena Allah biar cepet air matanya tuh terhapus. Iya, takutnya kan tisu nggak ada. Bentar. Nggak mungkin juga gue kasih bekas punya gue yang udah jatuh kan, nggak boleh, adabnya nggak baik.
Iya kan? Nanti mata saya, mata lah. Iya, ngomong-ngomong soal mata, katanya ada cerita yang bikin haru lagi mengenai mata. Dulu katanya saya di sini lama-lama. Nggak apa-apa dong. Sebelum kita bahas mengenai strategi gimana cara memaksimalkan Canva untuk dapetin cuan. Boleh. Tadi kan lu bahas mengenai mata, air mata, tisu. Katanya sempat ada cerita yang mengharukan terkait sama pembulian yang terjadi di waktu sekolah gara-gara sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Gara-gara mohon maaf, lu punya mungkin bahasa kasarannya mungkin kecacatan atau kelainan mata. Bisa dibilang kecacatan gitu. Serius demi Allah sih. Waduh. Dan ya mungkin ini wadah ya Bang Der, saya mohon izin maksudnya di sini sekalian saya klarifikasi. Karena banyak banget di konten-konten saya kan tipe orang-orang pada marah-marah. Oh, yang mana? Banyak banget. Banyak. Coba sebutin aja salah satu contoh. Beberapa konten yang kemarin itu ada saya bilang ini rahasianya. Saya ketiknya bini rahasianya. Bini rahasianya. Kenapa orang-orang pada bini? ngomong ternyata bininya rahasianya gitu orang-orang komennya. Lalu hapus aja? Enggak. Udah kebal sih. Karena dulu udah banyak banget tipe. Tapi enggak, oke, gini, gue belum nyambung nih antara korelasinya kenapa lo typo di konten itu terus ada hubungannya sama mata lo, kenapa? Maksudnya matanya ada kelainan apa sehingga lo ngetiknya ini kok jadi bini? Iya. Jadi lo ngetik apa lagi? Coba contoh yang lain. Oh, banyak banget. Ya ketikannya kayak gini misalkan kasih solusi. Iya. I-nya enggak ada. Kasih solusi. Lah kan tinggal ngetik i doang, Syam. Ya, di handphone lo? Serasa di sini udah keketik nih, udah bener. Terus kemudian ya kan kalau kerasa itu mungkin orang wajar ya, mungkin normal, banyak juga yang kayak gitu. Tapi kan saya review sampai bisa 2-3 kali Bang Der. Saya sudah jadi konten saya baca lagi 2-3 kali. Tapi tadi karena kekurangan mata saya kelewat. Oh, bukan buta warna kan? Bukan. Kayak Adan yang kemarin mampir ke sini tuh. Bukan. Lah terus masa bisa-bisanya dokter Canva perihal desain kok ya qadarullah ya. Kok ternyata punya kelainan mata yang memang ternyata ujung-ujungnya Allah kasih lebih bisa dapet cuan di situ. Cuma kan gue nggak habis pikir yang namanya desainer harus perfeksionis dong. Harusnya. Iya kan? Harusnya. Apa nama penyakitnya? Ini desain, ya ini klien saya pada ini ya nanti Allah yang ngatur ya kalau klien kabur ya terserah ya. Gue nggak tahu. Ya. Ada konfidensial atau privasi yang nggak apa-apa. Ini gue udah izin ya. Gue tidak ada pemaksaan di sini ya. Selama ini nggak ada yang mempermasalahkan karena saya nggak pernah cerita. Gitu. Oh, ini baru pertama kali dibuka di sini? Pernah pertama kali. Masya. Permasalahannya karena banyak tipe doang. Oh, makanya lo mau klarifikasi. Orang pikir ya orang di konten klien juga saya banyak tipe. Ya. Tapi dipikir klien ini karena keburu-buru atau apa. Tapi saya revisi. Tapi kliennya puas sih insya Allah. Nih jangan maaf ya, gue coba ada di sisi kontra misalnya. Jangan cuma pembenaran nih kali. Enggak beneran. Ada boleh ke Jakarta Eye Center teman-teman, di situ datanya lengkap. Terus saya dari kecil periksa di sana. Itu ada namanya penyakitnya toxoplasma. Oke. Ini bukan settingan nih kan? Bukan. Boleh dicek di Jakarta Center, mana mungkin database-nya di setting kan. Oke. Apa namanya penyakitnya? Toxoplasma. Mungkin sambil dicari. Coba sambil diketik aja di sini. Di Google coba. Toxoplasma. Dan itu kata dokternya waktu saya kecil, itu kalau saya apes, itu saya buta total dari lahir. Hah? Kok bisa? Iya. Saya desainer hampir buta total dari lahir. Wah, kata dokternya sendiri. Kacau sih ini. Toxoplasma itu. Coba ya, toxoplasma. Itu. Itu ada. Penyakit toxoplasma. Ada. Yang dialami nama Syam dokter Canva. Coba kita baca ya penjelasannya ya. Toxoplasmosis. Ini saya nggak kelihatan Bang Der. Udah nggak kelihatan saya segini. Segini lu nggak kelihatan? Pakai kacamata nggak kelihatan. Oke. Toxoplasmosis. Coba kita buka ya dari alodokter.com. Ini baru dikasih solusi nih dibuka bener. Masya Allah. Beneran. Nih periksa di konten saya nggak ada yang ngebahas tentang ini. Oke, pertama kalinya Syam buka nih ya. Toxoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing, sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci bersih atau daging yang belum matang. Bener. Satu-satu kita bahas. Bener. Ini gimana coba maksudnya bisa dijelasin nggak? Jadi awalnya ketahuan saya toxoplasma ini waktu SD, Bang Der. Jadi waktu SD saya ini kan kalau SD saya negeri tuh duduknya tuh diputer, Bang Der. Ya, rolling. Jadi nggak biar posisi menentukan prestasi kan. Jadi biar di depan mulu belakang enggak. Diputar terus. Pasangan duduknya juga di mix. Biar nggak berisik. Oh yang akrab berisik banget nanti. Yang akrab itu. Jadi di mix terus, diputar terus. Nah, saya kedapatan di paling belakang udah nggak bisa nyatet, Bang Der. Di SD mana? SD Bekasi. Pekayon. Oke. Itu Itu saya udah nggak bisa nyatet di belakang.
Akhirnya nilai jelek dong, otomatis nggak ngerti, nggak ada catatan. Nilai jelek, tanyain sama orang tua saya, nggak kelihatan ya kalau di belakang, susah. Nanya temennya dong, temennya kadang-kadang ngasih lihat, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi tadi saya ada strategi, sebelum masuk ke tahu toksoplasma ya. Strateginya gini, ketika duduk di belakang nggak kelihatan, saya minta lihat catatan teman saya. Lama memang effortnya. Jadi teman saya nyatet, terus kemudian udah selesai baru saya ngelihat. Gitu. Tapi lo nggak bilang ke temen lo atau ke siapapun bahwa lo pengidap penyakit ini? Nggak bilang. Nggak pernah bilang, dan juga kalau bilang anak SD mana ngerti toksoplasma. Tapi kan lo juga belum tahu kan? Dulu belum tahu. Belum ngecek juga kan bahwa lo divonis apa kan? Iya. Dan setelah ngecek pun saya juga nggak bilang-bilang. Cuma tahunya nggak kelihatan minus. aja. Iya, minus karena pakai kacamata. Dan lo udah pakai kacamata waktu SD? Waktu tadi belum tahu itu enggak. Nah, setelah tahu dokternya bilang ini toksoplasma. Dan tadi diulang lagi, untungnya itu nggak kena ke kornea matanya. Jadi sedikit, mungkin beberapa senti doang, mata kan kecil kan. Oke. Ini kornea nih, ini sebelah sininya. Apanya parasitnya? Goresan parasitnya. Dan ini nggak bisa diobatin Bang Der, karena dia tuh ibarat kayak luka. Luka kebleset di tangannya. Beset, darahnya udah keluar. Beberapa hari kemudian kan bekas. Nah itu yang ngeganggu mata saya, jadi nggak bisa. Oke. Sebelum gue cari tahu apa dampaknya, efek apa yang ditimbulkan, tapi gue mau cari tahu dulu sebabnya. Kan ada sebab, ada akibat. Iya, benar. Ya kan? Sebabnya apa, terus akibatnya apa? Yang lo ceritain itu kan akibatnya. Ya kan? Jadinya mungkin apa, rabun, nggak kelihatan. Nah, sebabnya apa? Itu penyakit itu. Gue awam nih. Kata dokter, ini kan dari janin tadi, bener ya? Di bagian bawah ada dari ibu hamil. Itu dari janin. Nah, dari janin ini katanya ya mungkin makanannya kurang bersih tadi, yang daging-daging tidak masih mentah gitu kan. Nah, mungkin orang tua saya ya Allahu alam ya itu mungkin makanannya kurang dijaga pada waktu itu gitu. Konsumsi yang begitu-begitu. Iya, masih jahil lah gitu. Oke, akhirnya kan dulu juga orang tua saya masih muda kan, suka nembak, berburu. Bokap. Iya. Di hutan. Iya, ikut-ikutan temen ya, namanya masih muda, terus ke hutan, ke gunung segala macam. Nah, ini buat catatan teman-teman nih, masih muda nih. Makan jangan sembarangan ya, yang kasihan nanti keturunannya. Berdampak sama keturunannya. Ini dari riset medis soalnya. Riset medis ini tadi janin kehamilan bener yang terjadi di saya kan pas bener kata dokternya bener-bener pas saya hamil, ibu saya hamil, saya terus kenanya. Bokap waktu berburu hubungannya apa? Makan hewan-hewan makan liar. Iya, hewan-hewan liar yang dari ditembak terus kemudian tadi mungkin masih mentah ya, atau cuma dibakar seadanya mungkin ya. Ya namanya masih muda gitulah. Apa hewan apa? Burung pernah, kera pernah, gitu-gitulah. Monyet gitu? Iya, gorila gitu? Gorila enggak lah. Oke. Akhirnya dimakan tuh. Ya mungkin. Dan itu valid nggak tuh infonya? Iya, cerita sih. Karena pas kayak gini Bang Der, ketika sudah kena toksoplasma itu, parasit itu, ya kita nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Kayak orang batuk ketularan dari mana kita nggak ketahuan sebenarnya. Ya mungkin cuma karena aktivitas dari luar, kecapean segala macam. Kita cuma menerka-nerka kan akhirnya. Itu sih kalau dari saya gitu. Oke. Akhirnya masuk ke janin parasitnya. Terus untungnya sudah nggak tahu gimana ceritanya, mungkin jalan Allah kali ini. Parasitnya nggak aktif lagi, mati. Kenapa harus mata? Kan parasit itu kan bisa kemana-mana. Itu dia yang itu dia jalan Allah kali ya. Kenanya langsung ke mata gitu. Dan ya tadi cuman seinci banget dari kornea. Karena kalau kena kornea ini kata dokter ya dari Jakarta Eye Center, udah banyak di Indonesia kena ke mata buta total dari lahir. Ya, mungkin teman-teman saudara atau teman-temannya yang buta mata dari lahir, ya mungkin salah satunya mungkin dari toksoplasma itu. Dan berarti teman-teman, kalau saya kena toksoplasma tepat di kornea saya, berarti saya nggak bisa sharing kayak gini ke teman-teman. Semua udah Allah atur tuh ya. Itu udah Allah yang atur. Luar biasa. Allah yang atur. Nah, sekarang berarti udah nggak bisa sembuh total. Udah nggak bisa Bang Der. Yang lo lihat apa? Lo kan pakai kacamata tetap rabun. Tetap. Jadi kalau saya bilang minnya tambah aja. Nggak bisa. Nah ini uniknya nih, toksoplasma dari kecil sampai sekarang min saya nggak pernah nambah. Yang nambah silindernya. Ini uniknya. Silinder berapa lo? Silindernya setengah sama seperempat. Setengah tuh berarti 0,5. 0,5. Iya bener ya? Iya, 0,25 sama seperempat 0,5. 0,75 tuh berapa? 0,75 setengah lebih. Setengah lebih? Iya, setengah lebih. Bener ya? Gue silinder 0,75 nih. Gitu. Mau kalau orang bilang tambahin aja kan nanti kelihatan. Dia ditambahin nggak bisa. Ditambahin ngeblur juga. Kurangin.
ngeblur juga. Jadi bener-bener pas di tengah-tengah kayak gitu. Nah, terus kacamata buat apa? Penyangga tadi. Kalau ya mohon maaf ya, kalau orang-orang yang difabel kan yang kakinya pincang kan pakai ini tongkat. Tapi ya tetap ininya fitrohnya ya pincang. Ini cuma penyangga doang. Dan jalannya pun nggak sempurna kan ya. Iya. Walaupun pakai tongkat gitu. Tapi jadi membantu. Hanya membantu. Gitu. Kalau sekarang lu kacamata dicopot gimana? Waduh, ngeblur mukanya Bang Dery, ngeblur. Serius? Minusnya minus berapa lo? Tadi minusnya minus 1 sama minus 1,5. Oh, padahal masih sekecil itu minusnya ya? Iya. Itu dia karena penyebab tadi. Saya ngelihat orang sering banget dibilang sombong jalan. Kok sombong banget sih ngelihat? Karena saya burem, Bang Der. Kalau nggak ditegur orang nggak tahu. Dan saya ngafalin orang tuh dari pakaiannya biasanya. Kayak gue nih misalnya kemana-mana pakai Fatkera. Saya juga dong. Oh iya. Berarti Dery banget nih kalau Fatkera gitu. Iya benar. Itu bisa. Bisa Okay. saya record gitu. Di pesantren orangnya pakai sarungnya itu aja. Gak record dari sarung. Gitu. Oke. Jarak berapa lo bisa ngelihat? Kalau lo ntar hubungan sama klien lo gimana? Lo lagi ngedit. Klien lo pakai komputer apa pakai handphone? Kalau lo ngerjain project klien? Kalau klien tergantung dua-duanya sih. Kalau misalkan lagi butuh cepet ya pakai handphone. Kalau lagi santai ya pakai PC. Gini dong lo. Iya, nah kadang-kadang saya diledekin tuh sama teman-teman saya di kantor juga. Kadang-kadang ya kantor-kantornya dulu. Karena saya ngedit tuh gini banget, deket banget. Sampai bilang semana jaraknya komputernya segini. Oh ini mah masuk komputer masuk komputer. Sorry, Dimas tawa-tawa aja. Kalau nih segini nih Bang Der. Segini nih, megang HP segini. Kalau nggak sadar ya, kalau istri saya bilang, kurangin apa, jauhin apa, segini baru bisa. Tapi kalau nggak sadar tuh gini, alam bawah sadar Bang Der. Alam bawah sadar aja. Sama PC juga segini gitu. Kan sakit Syam. Sakit, apalagi kalau terang. Tapi ya itu dia. Padahal pakai kacamata. Tuh sakit banget. Handphone yang lu mundurin apa lu yang lu mundurin? Dua-duanya. Oh. Enggak. Oh ya iya. itulah perjuangan saya bikin konten, bikin desain teman-teman. Ya kalau banyak tipe, aku mohon maaf banget di sini gitu ya. Banyak tipe tadi. Padahal aku udah bener-bener ngulang-ngulang ngeliat review 2-3 kali. Tapi sebelah mana? Mata kanan kiri? Yang parah kanan. Oh, dua-duanya parasit ya? Dua-duanya. Jadi kan kayak dari belakang gitu loh Bang Der, parasitnya kayak ngalir tuh terus ke depan gitu. Hidup nggak parasitnya? Udah mati kemarin yang saya. Jadi nggak bisa menjalar kemana-mana kan? Iya, udah nggak bisa jalan. Tapi kelemahan saya adalah kalau misalkan terlalu lama itu mata langsung merah. Orang pasti bilang, lo sama, saya juga gitu kan. Iya, gue juga gitu. Nah, saya intensitasnya itu mungkin lebih. Misalkan Bang Dery itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Saya mungkin cuma 2 jam doang. Kalau nggak mata merah. Oh. Gitu. Dan harus ditetesin pakai yang air mata buatan itu ada. Air mata buatan? Ada. Cairan apa lagi sih? Mata buatan. Insto? Ya mungkin kayak lebih bagusnya dari Insto lah, lebih premiumnya dari Insto itu ada. Ngambil dari orang air matanya? Coba namanya lupa saya teman-teman di komen ya. Coba di komen ya. Gue baru tahu loh ada begini. Ada dari Jakarta Center. Wah, di endorse nih lama-lama Jakarta Center. Iya, enggak apa-apa. Ayo mudah-mudahan ayo masuk ayo. Iya, boleh nih di Jakarta Center. JSC. Coba apa air mata buatan? Iya, yang obat gitu lah. Obat air mata buatan gitu. Coba obat lupa namanya. Air mata buatan. Dia bentuknya tuh kayak ada tuh, kan? Air mata buatan bukan buaya. Air mata buaya beda lagi soalnya. Ratapan itu dong film dulu. Ayo coba tuh obat tetes air mata buatan untuk mata kering. Itu deh. Iya, coba gambar. Yang mana? Nah, ini kayak kapsul-kapsul gini nih tuh, yang itu tuh kayak gitu tuh. Ya, punya lo yang mana? Yang ini nih kayaknya sih. Ijo ya? Iya, yang hijau nih. Oh, yang kayak begitu-begitu yang kayak kapsul-kapsul gunting gitu. Digunting. Dan itu nggak bisa berapa jam gitu, jadi digunting harus ditetesin ya terus gitu ya, karena cuma beberapa jam, 6 jam kalau nggak salah. Buat apa efeknya? Jadi relaksasi lagi, tadinya merah banget gitu, merah banget tuh. Itu terus ditetesin itu reda. Ada saya pas bikin konten ada mata merah saya. Oh ada? Kemarin itu terakhir ada yang ngeh lagi, malu banget saya. Apa disangkanya lu abis minum obat-obatan terlarang? Abis ngintip siapa Bang, itu matanya merah. Apa hubungannya? Netizen biasa. Ada yang dibawa. Mana itu tuh? Kita kasih solusi.